dari kelompok 4 akan mempresentasikan tes negosiasi mengenai negosiasi online. Perkenalkan, nama saya Devia Zahra, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Zasia Musarifah dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Asrama Pradana Cinta dari absen 7. Nama saya Bita Febiola, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nafia Putri, absen 3. Perkenalkan, nama saya Rob Setiawan, absen 8. Tentu, kita sudah tidak asing bukan dengan kata negosiasi. Banyak dari kita juga yang pastinya sudah melakukan negosiasi, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi adalah interaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, tentu kita pernah melihat atau bahkan pernah melakukan negosiasi. Mungkin yang paling sering kita lihat dari contoh negosiasi secara langsung yaitu negosiasi antara para pedagang dan pembeli yang dilakukan di pasar. Contohnya, yaitu pada saat ibu-ibu pergi ke pasar untuk berbelanja dan melakukan negosiasi mengenai harga barang yang hendak dibeli dengan para penjual. Ibu yang ingin harga mengenai barang tersebut lebih murah, sedangkan para penjual yang berusaha untuk tetap harganya tidak turun. Di akhir akan dihasilkan sebuah kesepakatan mengenai harga yang pas antara penjual dan pembeli. Mungkin kita lebih sering melihat kegiatan negosiasi secara langsung atau offline. Namun, seiring berjalannya waktu, negosiasi dapat dilakukan secara online. Apa itu yang dimaksud dengan negosiasi online? Negosiasi online adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan dengan media online. Sukses negosiasi online. 1. Terapkan prinsip waktu adalah uang. Meskipun pertemuan dilakukan secara tidak langsung, kita harus tetap profesional, tidak terlambat, dan diusahakan persiapan sebelum pertemuan sudah selesai 10-15 menit sebelum pertemuan. 2. Perhatikan gerakan dan posisi tubuh. Tentu gerakan dan posisi tubuh harus tetap diperhatikan meskipun pertemuan dilakukan secara online. Hindari posisi tubuh yang tidak baik seperti tiduran dan perhatikan gerakan tubuh pada saat bernegosiasi untuk mendapatkan kepercayaan negosiasi. 3. Gunakan pakaian yang rapi pada saat melakukan negosiasi online dengan cara video call atau Zoom meeting. Tentu kita harus benar-benar memperhatikan pakaian yang kita gunakan. Hindari pakaian yang terlalu santai seperti menggunakan daster atau baju yang bisa menggunakan kemeja dan celana bahan agar terlihat rapi dan tidak terlihat berlebihan ataupun santai. 4. Pertahankan pendapat dengan baik. Pada saat melakukan negosiasi, tentu kita tidak diperbolehkan untuk mempertahankan pendapat kita sendiri, namun kita juga harus mendengarkan pendapat pihak lain agar terjadi kesepakatan dari dua pihak. Karena jika kita mempertahankan pendapat secara terus-menerus yang lalu menggunakan emosi, maka bisa mengakibatkan permasalahan yang berujung bisa membatalkan negosiasi. 5. Tambahkan sedikit humor. Kita bisa menambahkan sedikit humor pada saat bernegosiasi agar suasana tidak terlalu kaku. Namun saat mengeluarkan cadangan kita harus tetap hati-hati, jauhi cadangan yang tidak baik seperti bawa agama. 6. Media tetap untuk digunakan negosiasi online tentu harus menggunakan media yang tepat. Biasanya digunakan media digital seperti handphone atau laptop. Melakukan pertemuan online untuk bernegosiasi, kita harus mengecek terlebih dahulu persiapan media yang akan kita gunakan agar proses bernegosiasi dapat berjalan dengan lancar. Lalu kelebihan dan kelemahan negosiasi online. Yang pertama yaitu kelebihan negosiasi online. 1. Lebih mudah dilakukan. Dengan adanya negosiasi online, tentu proses negosiasi jadi lebih mudah dilakukan. Karena kita tidak perlu repot-repot untuk menuju ke suatu tempat terlebih dahulu untuk melakukan pertemuan negosiasi. Cukup dengan melakukan pertemuan secara online menggunakan handphone atau laptop, kita sudah bisa melakukan negosiasi online. Yang kedua yaitu lebih cepat dilakukan. Karena negosiasi online pertemuannya dilakukan secara online menggunakan handphone atau laptop, maka hal tersebut bisa mempersingkat waktu. Karena jika kita melakukan negosiasi secara langsung, kita tentunya memerlukan waktu untuk menuju ke suatu tempat untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga yaitu lebih aman dilakukan saat pandemi. Tentu kita sudah tidak asing mendengar kata pandemi. Pandemi yang sedang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia yaitu pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mengimbau kita untuk tetap di rumah.
Dengan adanya negosiasi online, maka kita tetap bisa melakukan negosiasi dengan tetap berada di dalam rumah. Kelemahan negosiasi online. Satu, sering terjadi penipuan karena negosiasi online pertemuannya dilakukan secara online atau tidak langsung. Penipuan seringkali terjadi karena kita tidak langsung melihat atau menerima barang yang kita negosiasikan. Dua, barang tidak sesuai yang kita mau. Meskipun pada pertemuan dilakukan, biasanya salah satu pihak menunjukkan barang yang akan dinegosiasikan. Tapi tentu barang kadang tidak terlihat berbeda ketika dilihat secara langsung dengan ketika dilihat di kamera. Tiga, kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Biasanya negosiasi online hanya terjadi kesalahpahaman ketika proses negosiasi online dilakukan hanya lewat chat saja. Hal tersebut bisa terjadi karena salah mengerti atau perbedaan pengertian dari suatu kata antara dua pihak. Tips menghindari kerugian negosiasi online. Tips dari kami agar terhindar dari kerugian negosiasi online yaitu yang pertama, pastikan bahwa orang yang bernegosiasi dengan kita jelas identitasnya. Terutama pada saat negosiasi untuk bisnis perusahaan tentu harus jelas dari mana perusahaan itu. Yang kedua, jika salah satu pihak mengirimkan foto mengenai barang yang dinegosiasikan, maka mintalah foto barang itu dari beberapa sudut agar kita bisa memastikan keadaan barang tersebut. Yang ketiga, kita bisa merekam layar pada saat melakukan video call atau Zoom meeting, atau bisa meng-screenshot bukti chat untuk bukti pada saat melapor polisi jika terjadi penipuan. Contoh negosiasi online. Contoh negosiasi penjual dan pembeli secara online. Biasanya negosiasi ini menggunakan chat WhatsApp untuk melakukan negosiasi dan biasanya terjadi kepada para pedagang shop dan para pembelinya. Dua, negosiasi bisnis perusahaan. Juga tidak asing bila para perusahaan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan agar bisnis mereka makin berkembang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.